menurut gue sih ya, gue setuju dengan cara bisnis lu nih, makanya gue hadir di sini nih gitu. Mulailah bisnis itu, mulailah melihat cash flow lu, untung atau tidak, grow up dari sedikit-sedikit, jangan langsung loncat ingin dapat investor yang gede banget gitu ya. Memang ada investasi seperti itu, tapi kita lihat foundernya yang betul-betul membangun, punya ide, membangun bisnis dari awal, sisanya cuma 0, sekian persen karyawan di perusahaan dia sendiri. Itu dari bisnis owner balik jadi karyawan di perusahaannya sendiri. Padahal tujuannya pengennya dari karyawan jadi bisnis owner, balik lagi. Artinya dia invest supaya lu kerja lebih keras. Ya, akhirnya ya jadi budaknya investor. Di pitch deck-nya menarik, kita akhirnya sebagai founder atau ownernya, oke kok saya yakin, oke masuk investment, tapi di dalam term sheet agreement-nya ada bunyi yang menyatakan bahwa. Halo sobatku, kembali lagi bersama saya Iwan Kendrianto di acara KIC Talk. Kali ini saya ada seorang sahabat saya yang bergerak di bidang IT. Ini kebetulan ya akhir-akhir ini masalah IT juga sangat mengguncang sekali, di mana kita sempat kebobolan data yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu. Nah kebetulan nih kita ada narasumber juga yang cocok, mungkin bisa sharing-sharing juga supaya kita kalau ada bisnis, apalagi kan sekarang kita masuk di dunia digital ya, kita pasti punya website, database online, dan teman-teman juga pasti ada yang banyak yang jualan online. Nah, gimana kita bisa memproteksi data kita juga, dan tentunya kita juga ingin mendapatkan insight-insight dari sahabat saya mengenai dunia industri dia. Langsung aja bro, apa kabar bro? Wah baik. Makasih nih undangannya nih. Wah, udah lama juga nih ya. Kelulusan belum ngobrol lagi kita. Gimana nih sekarang? Lagi sibuk apa aja nih? Biasa sambil memonitor bisnis yang jalan, bisnis IT juga kan ada channel kita konten kreator ya. Yes. Gua ada YouTube channel juga. Ya kita ngisi konten yang bermanfaat lah, karena di sosial media terlalu banyak konten yang bermasalah, tidak berfaedah gitu ya. Kita isilah konten-konten yang memberikan insight, motivasi seperti itu. By the way nih, kemarin kan sempat heboh juga ya kasus masalah data kebocoran di industri dan pemerintahan kita ya. Nah menurut lu sendiri sebenarnya kalau kita nih masih orang yang kayak UMKM gini kan, data itu diproteksi itu penting nggak sih? Sebetulnya data itu menjadi menjadi penting bagi katakanlah penerobos masuk atau hacker ketika itu atau data itu berguna dan eye catching. Maksudnya gini, ada pemerintah megang data KTP banyak banget, misalkan gitu, diincar hacker. Tapi kalau bagi yang baru mulai, gue kira sih santai aja lah, jangan terlalu panik, cuman jaga aja gadget kita, jaga aja data-data mungkin di komputer. Sesimpel itu sih, nggak perlu apa yang disebutnya firewall berlapis-lapis, nggak perlu lah. Apalagi kalau kita masih pakai aplikasi yang cloud, misalkan kita emailnya pakai Gmail, aman lah insya Allah di sana gitu. Karena Google juga pasti udah bikin proteksi juga. Sudah bikin proteksi, malah kalau bisa ya data-data yang biasanya di komputer kita di backup di Google Cloud misalkan, Google Drive dan sebagainya. Karena misalkan nih ada data yang akan kita download pun atau kita upload ke sana, mereka ada virus scanning gitu. Oh, ada antivirus. Ada antivirusnya pasti. Iya. Bahkan kalau datanya terlalu gede dia kasih warning, misalkan kita nggak bisa scan nih, terlalu besar datanya untuk di scan, mau tetap download atau tidak, ada warning seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya dia juga udah kasih antisipasi apakah sebenarnya ini ada potensi virus atau enggak seperti itu ya. Betul, udah gede lah mereka, udah pasti cukup aman lah. Kalau kita yang baru mulai UMKM dan sebagainya santai aja lah, nggak terlalu sampai heboh gimana. Tetap jangan asal ngeklik link juga ya, Bang. Iya, itu penting, betul. Karena yang ditakutkan sebenarnya kan kalau di industrinya UMKM ini sebenarnya bukan kebobolan data, tapi kebobolan uang di rekening. Nah itu paling banyak terjadi. Ya kan, karena dia salah ngeklik akhirnya uang banknya rekeningnya terkuras. Ini sih sebenarnya yang menurut saya banyak terjadi ya bro. Iya. Jadi kalau data sebenarnya data customer juga sekarang susah juga sih ya. Kita kadang dari kartu kredit aja di spam, kita nggak pernah nge-play, tahu di telepon tawarin kredit, dana pinjaman online ya kan, belum promosi-promosi pinjol ya kan. Padahal kita nggak pernah nge-play gitu. Jadi kalau ngomong keamanan data juga sebenarnya udah bocor juga ya. Nah, sebenarnya data kita udah di sana lah. Tinggal ya kita mengamankan apa yang bisa kita amankan, hati-hati mengkonfirmasi, hati-hati naruh
data-data lain, misalkan harus upload KTP, apply untuk KUR misalkan kredit usaha rakyat atau KPR dan sebagainya, pastikan bahwa kita itu memang tidak nyebar ke semua bank gitu, karena ujungnya data kita kemana nggak tahu ya, bukan di ranah kita lagi. Apakah bank atau lembaga keuangan tersebut menggunakannya buat apa, menjualnya kemana, kita nggak pernah tahu. Iya benar-benar, karena udah di luar kontrol kita itu ya. Betul seperti itu kurang lebih. Iya. Terus by the way bro, ini kan sebenarnya industri banyak banget ya. Kenapa sih lu milih industri di IT ini? Kalau nggak salah IT software gitu ya. Nah, kenapa lu milih industri ini, bro? Karena sebetulnya berawal dari saat gue menjadi profesional ya. Gue kerja sebagian besar profesinya di dunia IT. Nah, walaupun kalau gue bicara mengenai profesi gue sejak lulus SMA, itu gue langsung kerja ya. Gue udah pernah jadi macam-macam lah, jadi tukang parkir, jadi satpam, jadi guru, dosen, banyak banget. Cuman begitu gue lulus kuliah nih, gue masuk ke dunia IT yaitu sebagai programmer, gitu seperti itu. Jadi ya karena banyak banget berkecimpung di dunia software, akhirnya begitu mulai bisnis ya yang gue paling tahu pasti, yang marketnya gue paling tahu, yang cara buatnya gue paling tahu, ya software itulah yang menjadi bisnis sampai sekarang. Nah ini penting banget nih ya teman-teman ya. Kadang-kadang nih kita suka dengar orang bilang kan, kamu buka bisnis, udah pokoknya buka aja dulu bisnis, jangan mikir. Kalau menurut gue ini kurang tepat juga. Jadi sometimes kita buka bisnis itu ya teman-teman, kita harus paham juga sebenarnya bisnis ini resikonya apa. Terus kita bisa nggak mengerjakannya. Yang berikutnya adalah apakah industri ini bisa naik atau enggak, bisa growth nggak. Kalau misalkan nggak bisa growth, kita jalanin juga percuma, nanti stuck, nggak berkembang, bener ya bro? Ya betul. Gitu. Nah jadi penting banget ya. Jadi bukan sekedar kita hobi, tapi juga harus menghasilkan. Karena kadang-kadang banyak hobi itu nggak ngasilin juga bro. Akhirnya mati juga gitu. Tutup bisnisnya karena nggak bisa operasional, darah cash flow-nya nggak ada gitu. Nah terus nih selama ini pernah nggak sih lu kan bergerak di bidang programmer ya, dimana gue juga ada tim programmer juga, kita ada build software juga. Itu biasanya kan pasti ada pengembangan diri tuh, karena teknologi ini kan berkembangnya pesat banget ya. Kalau dulu kita apa-apa harus mikir, sekarang apa-apa kita ketik keluar hasilnya. Kalau dulu kan kita mau coding juga banyak mikirin itu, sekarang kita ngetik dia bantu terjemahin, kita tinggal sortir. Kalau dari lu sendiri ada tips nggak bagaimana caranya lu mengembangkan industri ini supaya nggak kalah sama kompetitor dan bisa bersaing dan bahkan memenangkan pertarungan antar industri sejenis nih? Ada tips? Jadi kalau konteksnya mungkin pengembangan diri ya, gue bagi dua mungkin. Pertama adalah di company sendiri, gue kan ada 7 company ya. Jadi satu holding, ada 6 perusahaan lain, ada IT consulting, ada software, berbagai jenis software. Gue bikin entity sendiri-sendiri atau perusahaan sendiri-sendiri supaya sudah spin off, kalau ada investor masuk gampang gitu. Tidak ngambil seluruh produk, ini cuma satu produk dan sebagainya. Nah untuk tim sendiri di perusahaan memang setiap tahun ada pengembangan. Mereka wajib mengembangkan diri gitu ya, tools baru, teknologi baru, sehingga kita R&D juga. Sekarang misalkan eranya AI nih, ChatGPT gitu ya, kemudian analitik dan sebagainya. Ya gue coba mengimplement teknologi baru tersebut di software yang sudah ada, yang sudah gue jual, dipakai customer, sehingga customer itu merasa bahwa software beli dari tempat gue itu nggak gitu-gitu aja gitu. Ada update-nya, ada sesuatu yang baru dan sebagainya seperti itu. Kalau gue sendiri sih selama ini ya minimal lah gue ikutan training atau seminar pengembangan diri untuk sendiri ya, itu minimal setahun 2 kali lah. Tapi topiknya macam-macam. Kadang beberapa tahun awal itu pada saat gue setup itu gue belajar seperti public speaking, leadership gitu. Kadang-kadang gue belajar mengenai startup, mengenai investasi, bagaimana cara IPO, belajar perpajakan dan sebagainya, human resource. Itu kan as a leader di sebuah perusahaan, apalagi banyak orang misalnya gitu kan, kita harus
tahu banyak hal. Jadi all rounded person. Walaupun kita tidak tahu detail, tapi minimal kita bisa memonitor tim kita itu mengerjakan dengan benar atau tidak sih menurut paham dari top manajemen gitu. Jadi adalah pengembangan diri untuk karyawan maupun gue sendiri biasanya. Tapi ini benar sih, karena sometimes gini ya, teman-teman. Banyak orang tuh terpacu oleh seminar-seminar bahwa bisnis autopilot. Ini sering banget ya, bisnis autopilot. Jadi mereka berpikir kayak dia hire seorang konsultan, ya udah selesai. Nah, problemnya adalah terkadang kalau waktu kita salah milih konsultan, bro. Bisnisnya memang autopilot tapi nggak ada profitnya. Dan ini banyak banget terjadi di luar sana ya. Terutama di industri gue sendiri kayak di bisnis kos-kosan kan gue juga ada manajemen ya. Nah kita tuh banyak take over manajemen klien yang dengan operator sebelum kita. Nah bisnisnya itu benar autopilot tapi nggak ada profitnya. Gitu kenapa? Karena dari si owner sendiri, ya tadi lu bilang, mereka nggak punya soft skillnya dan mereka juga nggak punya knowledge-nya. Jadi waktu dikasih apapun ya mereka, oh iya, oke, bayar. Tapi mereka sebenarnya nggak tahu yang mereka bayar itu fungsinya untuk apa sih. Nah itu ini yang bahaya sebenarnya untuk kita sebagai business owner. Dan bahkan kalau gue sendiri pribadi, ya kalau di konten gue juga di YouTube juga gue sering bagi ya ilmu-ilmu pertukangan. Jadi bukan berarti kita menguasai ilmu pertukangan, gue harus jadi tukang, enggak. Sama kayak tadi lu bilang, at least kita tahu apa yang akan dikerjakan sama si tukang supaya kita nggak kena tipu sama si tukang. Jangan sampai dia nagih A, B, C, D, kita sebenarnya nggak tahu, sebenarnya nggak ada perbaikan itu gitu loh. Nah ini benar penting banget. Nah terus pernah nggak waktu lu investasi ilmu ini ada yang jong gitu dapatnya? Konteks zong itu mungkin ada banyak versi ya. Pertama kadang-kadang ya namanya juga nggak tahu ya. Walaupun kita udah ngecek trainingnya tentang apa, materinya apa, begitu dapat materinya gitu-gitu doang. Gue juga udah tahu misalnya gitu ya. Itu satu. Yang kedua kadang-kadang gue ikutan gitu, menarik banget gitu ya. Tapi cuman kulitnya, kemudian mereka jual sesuatu gitu ya. Entah kita harus invest di sana, atau mereka jual training-training berikutnya yang ternyata series of training gitu ya. Akhirnya jebol juga gitu ya. Kebanyakan ya. Betul. Kemudian yang ketiga nih, gue bareng lu kayak ini. Iya, jadi kayak semacam apa namanya, inkubator plus hackathon, kan ada hadiah di sana gitu ya. Betul. Ya sebetulnya ya hadiahnya juga hasil sumbangan pendaftar kayaknya gitu. Hasil donasi peserta. Iya, donasi peserta kemudian diserahkan ke pemenangnya. Nah, menurut gue dan di dalam series workshop atau trainingnya itu ya hampir tidak dapat feedback, tidak dapat apa-apa gitu. Kita cuman dikasih tugas mengerjakan, tiba-tiba lo tereliminasi dan sebagainya. Ini apa-apaan gitu, seperti itu. Jadi alasan mungkin penyelenggara itu ya karena lu kan entrepreneur, lu itu calon pengusaha, jadi lu harus siap dalam kondisi apapun dengan semua tugas dikerjakan. Tapi kalau kita nggak dapat feedback gitu ya, itu kita belajarnya dari mana gitu loh. Sebenarnya kita nggak tahu. Jadi emang nih agak kocak juga nih ya guys. Jadi gue sama si Bro Demul ini ada ikut satu inkubator ya. Inkubator startup lah ya. Iya, inkubator. Karena ada inkubator yang lain tuh. Inkubator startup lah. Kita ikut berdua, kita join. Memang harganya sih nggak seberapa ya. Nggak seberapa. Harganya nggak seberapa. Maksudnya dari program yang dia buat itu sebenarnya cakep banget dengan pricing tersebut. Cuman pas kita ngejalanin, ya nggak tahu ya, mungkin karena kita posisinya adalah kita udah business owner ya. Mungkin target marketnya sebenarnya bukan business owner. Kalau gue lihat adalah target market orang yang baru mau mulai usaha sebenarnya. Jadi masih bisa lah diberikan arahan seperti ini lu ada ide apa, mau bikin apa, jalanin apa, silahkan bikin. Nah, sedangkan kalau untuk orang yang sudah punya usaha, kita tuh berpikirnya gimana supaya bisa scale up-nya sebenarnya. Betul. Ya kan? Gimana nih supaya gue bisa dari bisnis gue yang dulu omsetnya 10 juta jadi 100 juta. Dari 100 juta kita naik jadi 1 miliar, 10 miliar dan bahkan ya seterusnya gitu. Nah, sebenarnya kita butuh langkah-langkah ke sana. Nah, jadi karena ikut kelas ini begitu masuk nggak dipisah. Padahal gue mikir tuh harusnya ada pemisahan sebenarnya ya. Jadi mungkin yang ini untuk yang pemula baru starting, yang ini adalah kelas untuk yang sudah punya bisnis tapi mau scale up. Sebenarnya akan lebih cakep nih kalau misalkan di kelas inkubator itu dipecah seperti ini ya. Karena gue sendiri pun
gue udah bikin community juga kan, kita pun bagi nih sekarang mulai kita bagi. Jadi ada yang orang memang dia butuh mentoring private, yang instan dia memang mau beneran serius invest di industri ini, dan ada yang memang kayak ya gue pengen tahu aja sih bisnis kok apaan gitu loh. Mirip kayak yang tadi pemula, dia pengen tahu sebenarnya gue kalau bisnisnya bisa jalan nggak sih idenya? Ada marketnya nggak sih? Nah ini sebenarnya di testing trial orang-orang yang pemula. Tapi kalau kita yang udah jalan, sebenarnya kita nggak butuh ini, bukannya sombong ya, maksudnya kita sudah punya customer masalahnya. Dan bisnis sudah jalan lebih dari 2 tahun. Jadi yang kita butuhkan sebenarnya gimana caranya gue bisa nambah customer, gue mungkin bisa nyari investor, ya kan harapannya, atau mungkin apa sih yang bisa lu review dari bisnis gue? Gue kurangnya apa sih dari bisnis gue sekarang supaya gue bisa berkembang dari omset yang tadi misalnya 100 juta jadi 1 miliar. Sebenarnya harapannya itu. Cuman pas gue jalanin nih kayak lu bilang tadi memang parah. Terus deadline-nya juga, deadline sih sebenarnya kita nggak ada masalah ya, karena memang ya bener lah. Yang namanya entrepreneur itu kan mental juga harus kuat ya bro. Benar nggak? Harus siap. Kalau nggak siap tahan badan ya tahu sendiri. Kita starting awal kan semua kita kerjain sendiri gitu. Jadi jangan berharap kayak Anda kemakan mentor-mentor bisnis autopilot tadi yang saya bahas gitu. Karena nggak mungkin autopilot kalau lu nggak punya duit. Karena gue setuju tuh bahwa yang namanya jualan training sehingga bisnis kita bisa jadi autopilot, menurut gue sih nonsen ya. Kenapa? Karena kita tuh owner ya. Begitu kita mau hire profesional, mereka tuh profesional, bisnis bangkrut mereka kerja lagi. Dari tempat kerjaan lain gitu kan, selesai. Tapi kalau kita itu nyawa kita, artinya apa? Autopilotnya bisnis, kita perlu indikator-indikator sebuah bisnis. Rasio keuangan harus kita pelototin, gitu. Turnover karyawan jangan sampai tiba-tiba direksinya atau direkturnya yang kita tunjuk bedol desa, bawa orang kita ke tempat lain gitu. Kita percaya ke mereka, tetap kita harus monitor menurut gue. Jadi passionnya berbeda antara seorang pemilik dengan profesional. Kecuali memang perusahaan itu sudah sedemikian rupa sehingga satu unit dengan unit lain itu sudah sudah cukup mengalir kerjasamanya, di internal juga ada internal audit, semua tersistemasi, tidak sembarangan orang nyariin duit dan sebagainya. Nah itu bisa tuh, dan tapi kita harus tetap punya profesional yang kita percaya. Makanya di lingkungan gue tuh ada satu perusahaan yang paling lama itu udah hampir 13 tahun. Itu ada yang baru join fresh graduate di tahun kedua kalau nggak salah, itu sampai sekarang masih jadi karyawan gitu. Nah, gue punya 6 orang sekarang yang merupakan circle pertama gue gitu ya. Di top manajemen lah. Top manajemen, dan gue sudah merencanakan stock option, selain profit sharing gitu ya, sehingga mereka bisa jadi next owner. Kenapa? Karena ya orang setelah jadi profesional kadang-kadang mereka pengen juga bisnis kan. Betul. Tapi kan bisnis nggak mudah. Bikinnya mungkin gampang, tapi membuat jalannya makin gede itu kan tidak mudah ya. Oleh karena itu gue kasih opsi ke mereka, daripada lu di luar jungkir balik bangun sendiri, mendingan menjadi pemilik bisnis ini gitu. Karena kalau bisnisnya gede, mereka punya ownership, beda lah. Artinya autopilot di sana mungkin bisa jalan. Betul. Tapi kalau semua profesional bro, one day lu ditinggal orang. Apalagi kita ternyata gue misalnya di IT sudah nggak ngurusin lagi, begitu ditinggal orang-orang penting di perusahaan, gue udah lupa tuh bagaimana caranya coding dan sebagainya. Tetap kita harus proteksi, itu penting banget sih. Ini juga kenapa alasannya kita sebagai business owner tetap harus upgrade ilmu. Betul. Supaya gini loh, one day kalau misalkan amit-amit nih, ya namanya crash itu nggak bisa dihindarin. Walaupun kita sudah top manajemen ya, dengan level direksi dan lain-lain, pasti yang namanya crash itu akan ada selisih pendapat, selisih visi misi, itu pasti ada. Nah tapi the problem adalah waktu mereka cabut, bisnis itu jalan atau hancur. Itu yang kadang-kadang orang nggak pikirin tuh. Makanya kenapa kalau kita lihat di grup-grup besar, anak kayaknya masih kerja loh bro. Jadi ada second generation namanya. Benar. Tetap kerja, tetap mengawasi dan bekerja sebagai karyawan. Walaupun mungkin ya adalah tetap privilege dia menduduki jabatan tertentu ya kan. Tapi dia tetap harus belajar dan menjalankan usaha itu, kagak nongkrong ngabisin duit bro. Kalau nggak ada second generation, dari sisi gue sih, kalau nggak ada second generation, nggak ada orang yang lu percaya nanti begitu lu nggak ada lagi atau nggak eksis lagi di sini, lu segera
IPO aja. Iya. TBK atau ya jual lah gitu selagi lu bisa. Kalau enggak ya percuma mati, betul. Sepakat. Mati gitu. Makanya penting banget ya. Jadi ini balik lagi ya masalah inkubator tadi ya. Makanya waktu kita masuk kita dikasih tugas kerjaan A, B, C, D. Kita sih happy ya. Maksudnya kita kerjain karena kita penasaran kan nih. Apa nih feedback buat company gue kan? Ternyata pas begitu selesai submit nggak ada feedback, men. Gue pikir kan mungkin capek lah ya mentor lah. Gue pertama dengan program apa 12 bulan ya 6 bulan ya program berapa lama? Enggak 6 bulan, minggu. Oh minggu. Cuma 12 minggu. 12 minggu program ya. Mungkin dengan kesibukan mentor yang banyak bisnisnya juga ya kita maklumin lah ya. Kita juga ngurus bisnis kita under 10 company juga ada mumet, apalagi kita udah puluhan kan. Kita kebayang lah maksudnya. Nah tapi ekspektasi gue kayaknya terlalu tinggi. Entah ekspektasi gue yang terlalu tinggi atau memang standarisasi di situ terlalu rendah. Gue juga bingung nih. Mungkin gue yang terlalu mikirnya terlalu jauh. Sama. Dengan background yang dia offering waktu di awal, dengan maksudnya dengan statusnya dia, gue tuh mikir kayaknya, wah gue bisa learning so much banget dari orang ini karena dia sudah jauh banget di atas gue untuk industri startup ya. Kalau untuk bisnis mungkin gue di atas dia lah. Tapi kalau untuk industri startup gue kan baru masuk startup company ini, gue baru masuk di tahun 2019, berarti baru ya less than 5 year. Gue masih perlu belajar banyak gitu dari lu, dari mereka juga kan, dan teman-teman lain. Nah, jadi gue ekspektasinya terlalu tinggi bro. Gue mikir kan, wah mereka udah sampai bisa bikin unicorn segala macam, keren banget kan, ya kan. Nah, gue kagak berharap gue jadi unicorn bro, tapi gue berharap kalau gue ada problem atau salah langkah, gue dapat pembedahan ini, gue bisa memperbaiki, gue bisa naik level berikutnya bro. Itu gue nggak berharap gue jadi unicorn ya, masih terlalu jauh. Tapi at least gue bisa growth gitu loh. Misalkan gue sekarang punya customer sekitar 400-500 user. Nah gue pengen user gue ini naik misalkan 2.000, nggak banyak gitu. 2.000, 5.000 juga gue udah happy. Nggak usah ngomong 100.000 apalagi 1 juta lah penyelenggaraan lah ya. Ngomong naik aja 10.000, gue juga udah happy gitu loh. Ya, tapi gue nggak nemuin ini bro. Nggak ada feedback sama sekali. Jadi gue kayak ini gue kayak beli template, ya kan? Betul. Di marketplace tentang SOP startup, that's all. Gitu. Yang harganya cuma berapa ratus ribu. Disuruh ngapain, submit, udah nggak tahu kita bener atau tidak, validasinya seperti apa itu nggak ada sama sekali gitu. Jadi kita tuh gue pribadi ya, gue nggak tahu sih dari lu. Gue pribadi tuh kayak ngerasa gue kayaknya nggak dapet insight, maksudnya selain materi ya. Jadi gue nggak dapet insight tentang apa yang harus gue lakukan sebenarnya sih, yang bukan kita ngomong tepat ya. Jadi dalam bisnis itu pasti semua ada plus minus. Lo ngambil keputusan A pasti ada efek B dan C. Tapi sebenarnya yang kita butuhkan itu kan di sini adalah kalau gue mau ngelangkah ngambil jalan A, apa sih resikonya? Benar nggak? Terus kalau gue ngambil jalan opsi B, resikonya apa sih? Sebenarnya tuh gue butuhnya guidance-nya gitu. Gue butuh panduannya. Lu suruh gue kerjain ini, oke gue jalanin, gue kerjain. Selesai gue ngerjain, sebenarnya gue harus kemana lagi sih setelah ini? Gitu loh. Tapi nggak ada, putus di situ, jalannya putus. Tugas berikutnya. Jadi gue kayak anak kampus masih mending ngedosen, bro, masih mending kuliah. Masih mending ya. Kita kuliah, kita tanya, dia jawab. Sedangkan di inkubator ini kita nggak boleh nanya, men. Nggak boleh nanya. Iya kan, nggak boleh nanya sama mentor. Aturannya nggak boleh sama mentor gitu ya. Lo harus mikir. Nah jadi gue bayar buat apa gitu kalau masih mending kuliah bisa nanya dosennya mau jawab. Gue rasa sih case itu sama seperti industri startup secara umum sih, bro. Jadi kita nggak pernah tahu siapa sih yang akan invest di mana gitu ya. Mereka punya insight sendiri karena terus terang nih, kalau gue sendiri sebenarnya pendekatannya orang fundamental banget nih. Jadi yang namanya bisnis pasti dong cash flow tuh penting gitu. Harus rasio keuangan tuh penting gitu. Jadi kalau mereka memvaluasi sebuah ide minimal ya, itu gue masih belum masuk dari mana mereka bisa memutuskan bahwa satu solusi ini bagus atau tidak. Padahal itu masih sebuah ide, belum tentu bisa dimonetize, belum tentu berjalan. Sementara kita, lu sama gue waktu itu kan bawa bisnis ini yang sudah jadi gitu ya. Kemudian ya katakanlah jadi di reverse gitu ya, yang tadinya udah jadi, udah punya market, kemudian disuruh tanya lagi dari awal gitu ya, ulang lagi. Akhirnya di tengah-tengah tuh gue sempat ganti solusi, bro. Jadi yang tadinya gue harap gue bisa scale up dengan nilai valuasi perusahaan mungkin ya di atas CPM gitu ya, akhirnya gue ganti ke produk gue yang paling baru, namanya Stromia.
Gagal lah di sana. Tapi di satu kompetisi yang sedang gue jalani sekarang, yaitu di Startup for Industry, gue masuk final. Makanya gue nggak tahu nih para juri-juri yang datang, anak-anak muda dari katanya venture capital gitu ya, pertanyaan gitu-gitu aja gitu. Maksudnya venture capital ini dunia yang menurut gue harus dibenahi juga, karena Indonesia itu kan kalau nggak salah sekitar urutan ke-6 dengan startup terbanyak di dunia. Yes. Tapi 90%-nya itu kolaps. Ya, artinya apa? Mati ya, sebelum berkembang, sebelum ya jangan sampai unicorn segala macam ya, belum berkembang saja sudah mati. Artinya ada sebuah sistem di dunia startup dan venture capital tuh yang menurut gue salah gitu ya, nge-PHP-in terlalu banyak orang tapi tidak banyak memberikan kontribusi terhadap how to run the bisnisnya ini, how to monetize-nya. Karena bisnis itu tidak harus boom gede seluruh dunia gitu. Tapi ada bisnis-bisnis yang memang ya disebut startup juga. Kalau kita mulai bisnis dengan lingkup hanya satu daerah, ya jalankan itu gitu kan. Kalau satu negara, ya jalankan itu. Kalau ternyata kita punya perspektif yang lebih besar satu dunia, ya jalankan itu. Jadi tingkatannya berbeda, skalanya berbeda gitu. Tidak harus semuanya jadi startup yang potensi jumlah usernya itu worldwide gitu. Karena tidak banyak bro yang seperti Facebook kita nyari lagi setahun sekali muncul, nggak ada juga gitu ya. Harus compete dengan mereka. Kita mau buat messenger, buat ngalahin WhatsApp, siapa lu gitu kan? Untuk bisa hosting free messenger seperti WhatsApp itu berapa duit yang harus kita punya gitu. Kalaupun ada duit ya apa kita bisa ngalahin mereka gitu. Jadi menurut gue adalah skala startup ini harus diatur juga sih. Jadi tidak semuanya kita harus melihat harus jadi unicorn gitu. Ketika kita ngawal sebuah startup dari mulai nol sampai dengan dia bisa monetize, menghidupi diri sendiri aja, itu sebuah keberhasilan menurut gue sih. Dan kita perlu banyak yang seperti itu dibandingkan terlalu banyak yang memberikan PHP gitu ya. Seakan-akan lu harus berpikirnya besar. Siapa yang akan jadi besar? Setiap tahun ada 5-6 startup yang sudah diinjek oleh capital pun gitu ya, oleh entah angel investor atau capital venture gitu. Banyak yang bangkrut bro. Bahkan yang udah gede-gede masuk seri A, seri B, banyak banget tuh. Banyak. Bahkan di industri gua sendiri ya, di industri yang ibaratnya segmennya sama kayak gua, itu misalkan kayak case di gua adalah kayak si Oyo. Kalau salah Oyo masih jalan air. Masih jalannya. Air Rerum kan mati. Mati. Gua malah nggak dengar itu. Air Rerum tumbang. Itu COVID itu lupa gua 2019, dia 2017 masih jaya, 2019 2020 kalau nggak salah gua lupa. Dia mundurin diri, dia close. Sempat ada investor tuh, sorry gue tanya. Dia udah gede. Udah gede. Karena dia sister company dari si Traveloka. Itu pun bangkrut. Itu tutup. Padahal yang dimana bisa dibilang gedung properti yang mereka manage itu udah puluhan bahkan ratusan ribu dan itu worldwide. Iya. Gitu loh. Bukan hanya Indonesia, mereka sudah go internasional segala macam yang listing di tempat mereka gitu loh. Dia sebenarnya kan mirip kayak Airbnb tapi versi yang tadi bilang versi lokal, dari lokal. Karena trafficnya besar, akhirnya banyak dari luar juga listing gitu. Nah jadi kalau menurut gue ya, dan waktu itu gue berpikir kan waktu si Air Rerum jalan ini, problemnya adalah si Air Rerum memberikan garansi income yang gua nggak bisa kasih itu bro. Kayak lu bilang tadi, kita kan bisnis harus cash flow-nya berjalan, benar nggak? Nah sedangkan di dia kan dia ada duit investor lah, gua nggak ada bro, duitnya dari klien. Kita kerja, klien bayar kita ada profit, kita sisihkan, dan itu kita putar untuk growing company. Yang tadi lu bilang. Nah ya mereka bisa lah bayar, lu mau berapa sekian dia bayar. Nah pas waktu pandemi itulah bisa dibilang itu memang kalau menurut gue itu circle pencucian gitu ya. Iya kalau menurut gue pandemi itu circle pencucian, bisnis yang menurut gue nggak wajar, baik secara valuasi, secara fundamental bisnis yang nggak beres, itu rata-rata di pandemi tumbang semua. Over. Nah kita yang nggak sebesar dia malah survive bro, ya pandemi itu. Iya benar. Kenapa? Karena balik lagi tadi yang lu bilang, karena kita fokusnya adalah di fundamentalnya. Makanya gue sering kalau misalkan ada teman-teman nanya, lu bisnis ini bikin software ini tujuannya apa sih? Kalau gue tujuannya cari uang bro, gitu. Nah banyak sekarang yang kayak lu bilang, mereka pengen gede. Kenapa? Karena mereka carinya valuasi. Kalau di gua nggak butuh valuasi, gua butuhnya uang masuk rekening gua bro. Karena banyak orang ngejar valuasi tapi bisnisnya nggak ada uangnya bro. Iya. Akhirnya
nggak ada yang injek lagi, ibaratnya nggak ada yang beli lagi. Ini kan kayak mirip orang main arisan berantai bro. Orang terakhir yang mati. Ya kalau udah nggak ada yang nyumbang ya orang terakhir nggak bisa ngambil duit terakhir kan. Mati di donasi jatuhnya kan. Nah ini yang terjadi, makanya kalau buat gue pribadi di semua usaha gue dan bahkan nih startup yang gue jalanin itu full semuanya nggak ada investor. Nggak ada investor sendiri berarti. Sendiri, benar. Bootstrapping berarti ya. Benar-benar bootstrapping, dan kayak lo bilang memang kita belum profit ya. Tapi ya so far sampai sekarang kita udah nggak nomblok operasional. Jadi menurut gue itu udah suatu pencapaian kalau bagi gue. Nah tujuan gue kemarin ikut itu gimana supaya dari yang balik modal ini bisa scale up jadi profit. Ternyata nggak dapat. Harapannya sebenarnya itu tujuannya. Tapi at least gue dapat beberapa teman-teman yang memang ya kayak ketemu lu gini kan, sama beberapa teman-teman lain. Akhirnya kita bertukar pikiran yang memang bisnisnya sudah jalan. Iya. Jadi waktu mereka bisnisnya sudah jalan, kita tukar pikiran. Akhirnya kita bisa penyambung nih. Jadi kalau dibilang apakah ikut sebuah seminar atau inkubator itu rugi, ya nggak 100%. Nggak 100%. At least kalau lu bisa manfaatin, lu dapat networknya, ya minimal duit lu balik lah. Ya atau dari pembicara-pembicara yang hadir, oke lah gitu ya. Cuman end goal dari sebuah inkubator itu tidak tercapai. Gitu ya. Sayang aja sebenarnya kalau waktu itu dia kasih feedback ataupun panduan next step-nya. Kalau kamu pilih opsi A, maka kamu ada 2 opsi nih. Kamu siap nggak untuk menerima 2 opsi ini? Nah, kalau kamu ambil opsi B, maka kamu akan dapat lagi nih 2 opsi. Kamu siap nggak terima opsi B ini? Sebenarnya gue ngarepin itu loh. Yang gue ada itu. Tapi gue nggak dapet itu. Nggak dapat. Gitu. Iya. Sayang banget. Padahal kalau nggak, wah ini bakal jadi program yang menurut gue paling the best sih. So far dari dan kita ikut beberapa inkubator ya, soalnya barengan kan. Menurut gue yang penting tuh gini ya, ketika kita menjalankan sebuah inkubator, harusnya yang menjadi mentor bahkan menjadi juri itu mereka sudah pernah berhasil, yang jadi mentor dan jurinya ya sudah pernah berhasil membuat ya bisnisnya itu, entah di apapun. Misalkan lo bisnis kos, ya lo layak lah menjadi mentor karena lo tahu seluk-beluknya. Gue misalkan di IT, tahu lah gitu, sampai ya ada bikin beberapa perusahaan gitu ya, beberapa produk. Kalau ini kumpulan orang-orang yang punya duit atau kerja di capital investor gitu, di perusahaan investasi profesional, tahu masalah keuangan. Belum tentu kan dia yang besut perusahaan-perusahaan yang diambil kan. Pelaku yang membuatnya itu kan yang mereka akuisisi, yang mereka funding. Tapi apakah orang-orang yang menyelenggarakannya itu paham how to build certain industry dari nol? Belum tentu kan gitu. Apalagi juri-jurinya adalah orang-orang dari capital investor yang belum tentu mereka paham membuat bisnis dari awal. Mereka kerja profesional untuk memvaluasi nih bisnis bagus atau tidak, tapi how to start bisnisnya mereka tahu atau tidak gitu. Belum tentu. Mereka hanya paham bisnis evaluasi. Akhirnya jatuhnya apa? Bisnis yang sudah profit malah dianggap tidak terlalu besar, tidak bisa mereka scale up lagi, akhirnya tidak diinvest. Ide yang masih baru karena dianggapnya ini berpotensi kedepannya akan sangat besar sekali, diinvest. Akhirnya apa? 90% startup di Indonesia bangkrut atau mati sebelum berkembang. Makanya gue lebih suka kayak lu tuh, UMKM digedein, dibanyakin, bahkan ajak mereka untuk berorientasi ekspor misalkan gitu ya, atau ajaklah orang berwirausaha, tidak diiming-imingi selalu oke, jadi the next unicorn dan sebagainya. Berapa persen sih dari semua bisnis yang jadi unicorn? Jangan terlalu mem-PHP orang gitu ya, atau anak-anak muda. Nantinya halu, mereka akan berpikiran, oh gue seperti bos Gojek nih gitu ya, dengan gaji yang sangat tinggi, begitu ada investasi masuk berapa ratus miliar dan sebagainya, jadi orang kaya kan. Hidup tidak seindah di dongeng, atau tidak semua kita bisa duplikasi hal-hal yang sangat fantastis tersebut di semua bisnis gitu. Gitu. Bisnis sendiri betul seperti lu bilang, profit atau tidak. Kalau nggak profit, ya lu bukan startup bisnis gitu kan? Seperti itu. Menurut gue sih gitu. Kerja bakti. Bahkan kadang-kadang kita kerja bakti untuk investor. Nah, di model training inkubator atau hackathon, ini satu hal yang harus gue sampaikan ya ke teman-teman yang sangat ingin punya startup gitu. Hati-hati. Biasanya inkubator atau hackathon itu ada beberapa motivasi. Bisa jadi mereka pertama adalah memang mencari startup baru nih yang
masih murah dong. Wow, diinvest. Padahal diinvest cuma 100 juta diambil berapa persen? 5-10% itu gede misalkan gitu bagi kita. Kedua adalah talent acquisition nih. Yes. Lu bagus, gue ambil, lu kerja di tempat gue. Yang ketiga, yang ini parah nih. Mencuri ide kita untuk dikembangkan di perusahaan yang udah diakuisisi atau dia punya tim dan sebagainya. Bagus nih, kitanya nggak lolos gitu ya, idenya diambil untuk dia kembangkan sendiri, jadilah produk dia. Itu banyak diangkat di beberapa film juga ya, bahwa kita udah ngasih ide tapi ternyata kerjasamanya nggak lanjut, tiba-tiba dia bikin yang sama seperti ide kita. Dia punya duit lah, bisa lakukan itu, ya kita nggak punya apa-apa gitu. Berharap diinvest, ternyata nggak ada investor, bahkan kita nggak juara atau nggak menang, duit dari mana? Akhirnya hanya ide kita yang diambil. Nah, itu harus hati-hati bagi teman-teman yang sangat ngebet nih pengen punya startup. Ukurlah informasi apa yang bisa kita sampaikan ke investor, informasi apa yang kita bisa sampaikan ke juri, ke panitia, ke mentor. Diukur aja. Jangan semua rahasia kita, dapur kita dibuka di sana. Semua network kita dibuka di sana. Ya ambil sama mereka. Yes, dan mereka lebih punya kapasitas. Betul sekali. Jadi kalau ibarat negosiasi, ya power mereka tuh lebih besar dari kita. Lebih karena besar. Portofolio udah lebih gede kan. Jadi memang ya kalau menurut gua kalau untuk masih idea sih it's okay lah ya. Karena lu paling ya lu nothing tulus, lu berasa ya udah ide lu dicolong doang. Tapi kalau bisnis lu sudah existing, wah gila, network lu diambilin segala macam, lu tutup bro, bisnis bro. Kalau gue malah agak sedikit balik nih, sorry bos nih. Gini, kalau lu punya ide, lu merasa ide lu brilian, bisa jalan, lakukan aja sendiri, kan? Tidak semua startup itu harus berbasis teknologi. Yes. Kalaupun harus menggunakan teknologi, ya bikin website simple, pakai template katakanlah di WordPress dan sebagainya, coba jalanin gitu. Dengan alat bantu yang alat bantu. Karena kalau lu startup punya ide, kemudian lu bikin pitch deck, wah ini potensinya gini. Lu kalau coba jalanin sendiri, jalan nggak? Kalau lu nggak yakin, mereka pun nggak bakalan yakin gitu. Intinya gitu. Ide bisa jadi brilian, jangan sampai dicolong. Nah jadi coba jalanin dulu aja sendiri gitu. Ada teman programmer ya, coba yuk kerjasama yuk dan sebagainya gitu. Minta bantu kalau di teknologi ya. Atau kalau bisnis seperti kos kan, ya kalau lu tahu punya ide besar, ya tinggal ikut KSI. Mentor-mentor yang memang di industrinya itu berhasil gitu loh. Bukan kita nyari pitching kesana kemari ke investor gitu. Menurut gue sih gitu. Jalanin di komunitas yang benar gitu. Seperti itu. Ya memang ya balik lagi ya. Kita kalau ngomong pahitnya nih, buka usaha 1 tahun 2 tahun, gua bahkan sampai ada satu industri gua 5 tahun pertama kita nggak megang duit bro. Bukan tahun 2 tahun, 5 tahun pertama kita kerja tuh bakti, nggak diterima gaji, gitu loh. Tapi ya setelah itu berjalan ya kita baru dapat hasil. Jadi memang kalau bangun bisnis itu ada perjuangan ya bro. Pasti perjuangan. Jadi kita harus jangan berpikir kayak ya nggak usah, nggak apa-apa, pokoknya mah kita setiap hari pitching aja 10 orang, ada kena 1 cuma lu habis waktu kita. Iya, pertama habis waktu, kedua lu nggak jelas sebenarnya mau ke arah mana gitu loh. Ya kan, coba nih satu industri nggak cocok, bikin industri kedua, nggak cocok, bikin ketiga, mendingan lu jual ide skripsi aja bro. Bener gak? Karena kita sebenarnya kan bisnis ini lu bisa tahu tuh minimal, kalau pengalaman gue kita harus jalan minimal 3 tahun. Kalau pengalaman gue jalan industri ya. Kenapa? Karena tahun pertama itu biasanya kita masa perkenalan bro. Masa perkenalan, orang mau tahu lu jualan apa, fungsinya apa, untungnya buat gua apa. Itu tahun pertama. Tahun kedua orang mulai ada yang pakai mungkin, repeat order nggak dia, dapat pelanggan nggak kita. Nah kan, masuk tahun ketiga kita mengelola pelanggan plus cari pelanggan baru. Dari hasil pelanggan lama bisa nggak kasih testimoni, referensi ke kita bahwa produk kita bagus. Nah ini baru bisa naik berikutnya. Kita building tim setelah ada duit. Betul. Nambah tim, nambah ini. Tadi kayak yang lu bilang, kalau kita cuman modalnya cuma ngerti funding doang, ya itu sih mendingan cari bank aja kalau di industri gua ya. Kayak gua nggak invest gitu. Karena menurut gua kalau cuma cari duit yang sekecil itu di industri properti itu gampang bro. Propertinya digade udah cair miliaran. Iya banyak ya seperti itu ya. Iya, jadi nggak perlu angel investor kalau angka segitu ya. Tapi kalau mungkin angka kayak tadi suruh valuasi 100 M, 200 M, nah mungkin untuk level gua sekarang
kalau pitching ke bank dengan angka segitu mungkin bank masih mikir karena portofolio belum nyampe. Tapi kan kalau di angel investor bisa tercapai kenapa? Karena dia nggak lihat itu. Betul. Itu dia lihatnya kan ada future-nya gimana. Beli potensi dia. Beli potensi benar. Ibaratnya kayak main saham nih, kayaknya saham gocap bisa terbang kan begitu. Nah, kalau di bank kan enggak, bank lihat fundamental. Bisnis ini growth-nya per tahun berapa, penghasilannya berapa, sebulan bisa bayar cicilan berapa, jaminannya harganya berapa. Lebih realistis lah ya mereka. Nah, inilah yang dia funding. Jadi sebenarnya memang benar. Kadang ada orang jago teori, nggak jago praktek. Jadi kalau ngomong tuh jago banget. Karena gue juga banyak nih ketemu, apalagi di industri gue ya, terutama di masalah tukang, yang pertukangan. Tukang ya? Iya, mandor gitu. Tukang banyak yang kalau ngomong jago. Wah, ini mah kalau bocor begini-begini Pak, bla suruh kerjaan nggak bisa bro. Nggak bisa, iya. Nggak bisa. Jadi memang benar. Sometimes memang ada yang memang speciality yang kayak lu bilang tadi. Kalau dia memang jagonya di funding, ya kita taruh dia buat bagian funding. Jangan lu taruh dia operasional. Karena waktu kita taruh dia di tempat yang salah, dia kerja pertama nggak nyaman. Terus kedua, bisnis kita pasti hancur. Nah, sebenarnya ya balik lagi nih di inkubator ini sebenarnya kalau kita lihat mentornya sih kualitas semua, bagus banget. Yang ini ya, yang ngasih kayak seminar gitu ya, bagus-bagus kan. Bagus. Tapi yang mengawal ngasih feedback tuh nggak ada ya. Nah itu saya sama sekali nggak ada. Jadi secara program materinya mantap. Tapi waktu mau jalanin eksekusi berhenti karena nggak ada nih. Abis ini mau kemana kita? Ibarat kita lagi jalan tour, kita naik bus, kita diturunin bro di depan tempaknya. Tapi kita nggak dikasih mapnya, nggak dikasih kartunya. Lu pokoknya nih turun dulu mau ngapain terserah lu, dan putar-putar ini kita jam 5 lu balik lagi nih di posko bus. Kayak gitu lah. Harusnya kan kita turun, nih bro, ini mapnya ya. Ini tiket masuknya. Kalau lu mau main Disneyland, nih lu kesini. Kalau lu mau nyarinya makan, lu ke dapur sini. Mapnya lu bisa lihat ya. Kalau bingung tuh ada tulisan tanda panah, lu ikutin aja. Kan enak. Bener kan? Tapi kan kita ngarepinnya gitu. Kita sih nggak maksudnya kita juga sadar lah dengan nominal segitu nggak mungkin lah kita one on one coaching, bener gak? Ya cuman habis aja sih waktu kan karena kita ngerjain tugas juga. Betul. Gitu. Satu hal sih yang ingin gue share nih bro, gini, pertama adalah bagi orang yang sudah bisnisnya jalan, ikutan yang kayak gitu tuh harus hati-hati. Karena gue ada case nih, partner gue di perusahaan sekarang nih, dia perusahaannya sudah jalan, mungkin sekitar ada sampai 40-an karyawan lah. Di sana. Udah 40-an karyawan. Kemudian dia ceritanya ada investor yang tertarik. Disuruh buat dong pitch deck segala macam, di list. Lu punya orang siapa saja, skill setnya apa, rencana pengembangan ke depan seperti apa gitu ya. Karena informasi yang terlalu banyak gitu ya disampaikan ke investor, habis loh orangnya, bangkrut sekarang. Dia ambil orang-orang pentingnya sama dia, bikin perusahaan, dia bikin sama orang lain, orangnya di hijack semua. Karena apa? Kita terlalu open data, gitu, too much information yang kita kasih. Itu harus hati-hati banget tuh. Kan biasanya mana pitch deck lu, apalagi due diligence misalkan gitu ya, dibuka laporan keuangan, ini potensinya bagus nih. Padahal kan orang-orang pentingnya bukan ownernya, diambil, hilang gitu. Jadi harus hati-hati bagi yang sudah punya bisnis, kemudian ikutan yang kayak gini, itu hati-hatilah. Ada talent acquisition yang kita harus jaga. Kita capek, yang lu bilang tadi, udah 5 tahun lebih scale up, capek-capek malah mati. Orang, masa kita mau mulai dari nol lagi dengan kita sendiri kan nggak mungkin gitu ya. Kayak gue udah nggak bisa programming lagi, udah males juga gitu, udah dilewati fase itu. Masa gara-gara orang kita hilang, kita harus dari awal lagi, akhirnya bisnisnya tutup gitu. Dan itu menurut gue sangat penting banget untuk diperhatikan bagi orang-orang yang ngebet cari investor, apalagi yang bisnisnya sudah jalan gitu. Menurut gue gitu. Ini menarik juga nih. Ini jadi selain inkubator startup ini sebenarnya ada inkubator bisnis. Dulu gue pernah ikut juga ya, sharing juga. Sebenarnya cara kerja si mentor hampir sama, cuman bedanya adalah mentor ini beneran ngasih guidance. Dia ngasih tahu, cuman at the end memang waktu pitching itu
nanti dia akan menawarkan, lu perlu nggak dimentoring sama dia lebih lanjut buat scale up bisnisnya, tapi diganti sama saham. Sebenarnya sama, dia tetap mau ngambil saham bisnis lu waktu dia lihat bisnis lu potensial. Tapi kalau menurut gue ini masih better. Kenapa? Karena dia ada kerja di situ. Bisnis ini scale up, ya lu kasih saham. Ya, balik lagi due diligence seperti apa nanti, perjanjian dan lain-lainnya, kerjasama maupun offering stocknya seperti apa. Apakah setelah dia mencapai level tertentu dengan income per tahun berapa, baru si mentor dapat saham berapa persen, ya kan? Atau kalau nggak tercapai ya si mentor kerja bakti, gitu. Jadi kan memang ada yang opsi-opsi seperti ini di bisnis lain ya, bukan bisnis startup ya maksudnya. Nah jadi kalau menurut gua kalau ditanya mana yang lebih better, ya lebih better sebenarnya kalau bisa lu sendiri aja sih. Coba dulu aja. Kalau menurut gua. Jangan gengsi, jangan harus punya tim udah banyak banget, enggak. Lakukannya sendiri. Menurut gue seperti itu. Dan satu hal yang menurut gue sangat penting banget ya di dunia bisnis secara umum, bahwa bisnis itu tadi seperti lu bilang bertahap gitu ya. Punya uang jangan konsumtif. Jangan lu beli mobil dan sebagainya, invest di orang, organisasinya mulai perbaiki dan sebagainya. Coba mulai pelajari rasio keuangan, cash flow-nya udah benar atau belum, rugi labanya seperti apa. Lu belajar sekaligus lu mengembangkan bisnis. Coba kalau kita lihat perusahaan-perusahaan besar lah ya, yang startup unicorn dan sebagainya, itu kan masih minus juga sampai sekarang. Yang punya proyeksi jangka panjang kan bukan owner yang pertama kali startnya, tapi orang yang naruh duit itu punya proyeksinya ke depan. Gimana owner yang bikinnya akan ikut saja. Oleh karena itu, nih bagi teman-teman startup nih yang mungkin dideketin investor atau ikut sesi yang kayak gini, hati-hati ketika mereka tertarik dengan ide kita, mereka mau akuisisi saham kita, disebutnya ada term sheet agreement. Pahami itu, konsultasikan dengan lawyer yang paham mengenai bisnis itu, karena term sheet agreement-nya itu kadang-kadang merugikan kita. Contohnya adalah satu perusahaan diinvest katakanlah 1 miliar gitu ya. Mereka ambil berapa? Ambil misalkan maunya biasanya majority gitu ya, 50+% atau 51%. Nanti begitu mereka bilang oke, saya sudah punya 51%, Anda 49 sebagai orang yang membangun bisnis dari awal, kita akan mengembangkan bisnis gitu. Kemudian untuk mengembangkan bisnis kita perlu suntikan dana 100 miliar tambahan. Karena delusi ya. Maka saya gitu kan sebagai owner yang 51% akan masukin sekian, 51% dari 100 miliar, Anda harus masukin sekian. Wah, nggak ada duit kan, dari mana duitnya gitu kan? Akhirnya ya sudah, uangnya dari saya sekian persen tapi saham dia diambil lagi. Akhirnya foundernya yang betul-betul punya ide, membangun bisnis dari awal, sisanya cuma 0, sekian persen karyawan di perusahaan dia sendiri. Itu dari bisnis owner balik jadi karyawan di perusahaannya sendiri. Padahal tujuannya pengennya dari karyawan jadi bisnis owner, balik lagi. Betul, dari gaji hidupnya, mau ninggalin sayang, ini adalah landmark gue, bayi gue sampai gede. Akhirnya ya jadi budaknya investor. Ini penting ya. Memang nih kalau investasi itu, kalau sama investor itu yang paling penting adalah di bagian closer delusi saham. Betul, itu penting banget. Itu ngeri banget. Karena banyak terjadi banget sama teman-teman gue juga begitu. Jadi mereka punya bisnisnya dari akuisisi, nggak bisa bayar yang tadi lu bilang, top up investasinya ya kan, penambahan modal kerja. Ya udah, sahamnya dihabisin. Ya, gue pernah nih, satu lagi gue pernah lihat term sheet agreement yang diterima temen gue ya di startup juga. Salah satu klausulnya itu gini, karena Anda yakin bisnis ini dalam 5 tahun dan 10 tahun akan berkembang seperti ini, maka Anda sebagai owner, ketika saya masukin uang nanti, kita kasih target, katakanlah revenue-nya 10 miliar. Kalau tidak tercapai, maka persentase saham Anda akan berkurang. Itu startup yang rindu investor, yang memang butuh duit dan sebagainya, tanda tangan tuh. Begitu tidak tercapai, habislah saham dia. Jadi dikasih target yang tidak achievable, tapi karena di pitch deck-nya menarik, kita akhirnya sebagai founder atau ownernya, oke kok saya yakin, oke masuk investment, tapi di dalam term sheet agreement-nya ada bunyi yang menyatakan bahwa ketika Anda tidak tercapai target sesuai pitch deck Anda yang indah itu gitu, maka saham Anda akan kami ambil atau terdelusi. Bukan terdelusi aja sih, pengambil alihan gitu. Karena kita tanda tangan take over paksa.
Karena kita hanya modal pitch deck, tidak tahu realitas bisnis, bahkan tidak pernah betul-betul memikirkan bagaimana mencapai tahun kedua seperti apa, ketiga seperti apa dan sebagainya. Ya banyak startup yang modal pitch deck, pitching sana kemari dan akhirnya hilang juga startup dia kalau memang startupnya bagus gitu bro. Iya. jadi ibaratnya kalau yang di case yang terakhir ini dia senjata makan tuan sebenarnya. Benar, dan itu banyak investor yang kayak gitu. 100M, 200M, ternyata nyampe cuma 10M bro. Bisa jadi, dan harus diperhatikan para founder ya, bahwa uang itu bukan masuk ke kantong kita. Yes. Uang itu masuk ke company. Betul. Ada yang berupa peralatan, jadi meja, jadi kursi, jadi gaji karyawan-karyawan kita nantinya. Lu nggak dapat apa-apa sebetulnya ya. Kecuali bisnis lu udah jalan, lu punya bargaining position yang tinggi. Misalnya gini, lu masukin sekian dan sebagai sebagai ganti rugi atau ganti untung bagi pemegang saham, lu dapat sekian. Ya, goodwill lah. Goodwill-nya secara umum pasti masuk ke company. Begitu masuk ke company, paling kita mendapat keuntungan dari nama besar perusahaan kita yang diakuisisi. Kedua adalah gaji lu bisa naik. Seperti itu aja sebetulnya. Jadi tidak ada uang langsung masuk ke kantongnya founder. Iya, karena mindsetnya orang kebanyakan kalau diinvest gue dapat duitnya bro. Iya, padahal nggak gitu. Nggak dapat duitnya. Cuman dapat beritanya doang. Diinjek sekian. Itu sebenarnya lari ya tadi. Betul. Peralatan, sewa gedung, beli gedung, investasi peralatan, kendaraan dan lain-lain. Yang ibaratnya tujuannya adalah sebenarnya duit yang dimasukkan untuk mencapai pitch deck yang lu sampaikan tadi. Betul. Jadi bisa 100M, tapi saya butuh 100M ini, saya perlu duit segini untuk beli ini ya. Dia beli itu buat beli lu gitu. Iya, artinya dia invest supaya lu kerja lebih keras. Iya. Kalau sekarang udah hampir 24 jam kali 7 kerja, lu akan digenjot lagi. 25 bro kan. Jadi ada waktu mana itu 25 jam, artinya lu akan digenjot lagi. Oleh karena itu menurut gue sih ya, gue setuju dengan cara bisnis lu nih, makanya gue hadir di sini nih gitu, bahwa mulailah bisnis itu, mulailah melihat cash flow lu, untung atau tidak, grow up dari sedikit-sedikit, jangan langsung loncat ingin dapat investor yang gede banget gitu ya. Memang ada investasi seperti itu, tapi kita lihat hanya berapa persen, 0,sekian persen di seluruh dunia. Makanya kalau mau bisnis, jalankan bisnisnya. Kalau lu yakin, ya coba. Kalau mau funding, ya coba jual ke bank gitu ya, atau ke investment finance company lah gitu ya. Tapi hati-hati jangan pinjol ya. Itu hati-hati berat. Pinjol kan cepet banget butuh duit, tapi bunganya tidak sesuai dengan mungkin profitabilitas dari bisnis kita yang mungkin jauh di atas bunga harian atau bunga bulanan dan sebagainya. Oleh karena itu lakukan sendiri, jangan mau dikit-dikit harus hire orang, harus punya ini. Nggak usah, lu kerjain sendiri dulu. Kalau ada keluarga yang bisa bantu, mungkin ya ngobrol dengan mereka, membantu lu, dimanfaatkan gitu ya. Ada temen yang lu nggak punya skillnya, misalkan di teknologi ya, gue punya ide yang bagus banget, misalkan gue pengen bikin softwarenya, yang ngobrol gitu ya dengan mereka gitu ya, lu bisa jadi programmer gue atau tidak. Dan tapi kalau ada kesepakatan bisnis bro, gue sarankan sih minimal 3 orang. Betul. Minimal 3 orang, jangan 2. Supaya suaranya bisa. Betul. Dia flow kemana? Iya, kalau terpaksa 2 orang harus ada yang majority. Nggak bisa. Biasanya anak-anak muda nih ya gitu. Oke, kita kerja sama yuk, enggak 50-50 aja kita kerja bareng. Deadlock pasti deadlock. Keputusan tidak bisa diambil kalau 50-50. Satu bilang kita cari investor, satu enggak, stuck tuh, nggak bisa. Akhirnya bubar. Ujungnya gitu. Banyak temen gue yang tadi sok-sokan friend gitu ya, apalagi keluarga. Dengan keluarga jangan urusin lah masalah keluarga atau tidak kalau di bisnis. Benar-benar masukkan di dalam legal agreement-nya. Terutama tadi minimal 3 orang atau 51-49 gitu ya, supaya apa? Supaya ada yang bisa ngambil keputusan. Bisnis harus jalan, ini bukan yayasan ya. gitu bro. Cukup menarik banget bro. Aduh, banyak nih. Pesan terakhir bro, kira-kira nih buat teman-teman yang lagi dengerin dan nonton ya. Selain tadi kan lu udah sampein ya, harus agreement-nya diperhatiin, benar gak? Terus juga harus tahu dulu sebenarnya lu buat bisnis ini atau ide ini larinya mau kemana sih tujuan akhirnya. Ya kan, karena nggak ada yang namanya bisnis kayak dia bilang nggak, gue cuma buat bisnis ini iseng aja, nggak ada bro. Jujur gue sampai hari ini belum ketemu orang iseng yang bisnisnya jalan lancar, belum ketemu. Walaupun dia bilang dia iseng, tapi dia ngejalanin serius kayak tadi lu bilang, dia kerja mati-matian buat itu. Nah
Ada nggak tips lain supaya teman-teman lain ini kalau misalkan memilih inkubator ya kan, ataupun mungkin mengikuti seminar-seminar pengembangan diri kayak lu, ya kalau misalkan sampai kepleset nih, apa aja sih opsi akhir yang bisa diambil? Kalau dari gue pribadi kan gue biasa paling cari network. Ya. Kalau udah jong ya paling gue cari network. Nah kalau dari lu sendiri ada tips nggak buat teman-teman di sini? Iya, menurut gue gini ya, terlepas dari inkubator atau bukan ya, seminar dan sebagainya, kita harus tahu nih ujungnya dari seminar atau inkubator ini seperti apa. Apakah dia menawarkan knowledge sehingga kita bisa lebih knowledgeable dan skillful setelah selesai seminar atau inkubator ini, jadi tahu harus ngapain, kemana dan sebagainya, atau sebetulnya mereka menjual sesuatu. Bisa jadi ikut seminar tapi kalau nggak mau repot invest di kami dan sebagainya. Nah spesifik untuk inkubator atau ya hackathon atau semi hackathon kayak gitu, lo harus tahu kan ujungnya sebagai startup misalkan ya, kita ingin ada investor dong suatu saat bisa jadi gede. Investor itu ada dua. Yang pertama adalah finance investor. Jadi mereka hanya ngasih duit, mereka tidak mau terlibat di operasional, mereka akan nagih sesuatu dari lu, duitnya harus balik dong. Jadi pinjaman ya. Bisa pinjaman gitu ya. Bisa juga begitu duitnya dimasukin, mereka memang berencana menjual lagi perusahaan kita. Jadi ngasih duit 3-4 tahun mereka harus jual, berharap ada kenaikan valuasi yang tinggi banget, mereka dapat untung exit 3 tahun 5 tahun gitu ya. Nah yang kedua itu strategic investor yang betul-betul ingin punya bisnis seperti lo, ingin bareng-bareng mengembangkan bisnis sampai gede, tidak punya rencana exit yang dalam waktu dekat. Nah kalau lo berharap bahwa lu perlu mentor untuk jalanin bisnis sampai gede banget, carilah strategic investor gitu. Tapi kalau lu punya tim, lu yakin bisa menjalankan semuanya sendiri, ya lu financial investor, atau ya lu cari investasi atau bond dari bank aja cukup sebetulnya, nggak perlu investor, karena cost atau biaya ketika ada orang invest masuk ke perusahaan lu itu jauh lebih tinggi daripada pinjaman bank. Lebih tinggi. Benar. Lebih tinggi pasti itu. Jadi kalau lu hanya butuh modal, ya lu kirim proposal aja, kalau lu UMKM gitu ya. Terus mungkin ya biasanya ada pembiayaan project tuh. Dari project yang kita dapat berapa persen, atau kalau properti ya koperasi, atau kalau properti seperti lu kan ya bisa fundingnya dari sana, KPR atau KPA atau apapun gitu ya. Jadi kita harus tahu tuh inkubator itu menjual apa? Menjual knowledge kah, atau dia mengajak kita ikut serta nanti, atau dia akan invest? Kalau invest pastikan lu tahu dia itu financial investor, atau dia sebetulnya punya kapabilitas untuk bantu kita mengembangkan bisnis kita, memberikan mentoring atau naruh orang mereka di kita sehingga bisnis kita bisa berkembang bareng. Biasanya tidak punya strategi untuk exit dalam waktu dekat, biasanya seperti itu. Jadi tahu dulu deh, apalagi bayarnya misalkan mahal banget ya. Kalau bayarnya ecek-ecek mungkin lalu coba aja lah 100.000 sampai 1 juta mungkin masih oke. Tapi kalau bayarnya besar, lo harus tahu dulu nih end goalnya mau kemana. Dan satu lagi, jangan sampai ide lu diambil. Gitu. Apalagi orang lu diambil, bisa selesai tuh, bubar perusahaan. Mungkin itu bro. Oke guys, thank you ya. Sekian episode KIC Talk kali ini bersama Dr. Demul. Jangan lupa untuk subscribe dan share juga. Jangan lupa untuk follow ya akun Dr. Demul, ada di deskripsi. See you. Invest your money, not your time. Your business cost. Invest your money, not your time.